This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang penandaan obat tradisional. Kalau kemarin saya sudah belajar tentang penandaan obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika. Nah, ini saya akan belajar tentang obat tradisional. Obat tradisional ini hanya ada di Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Kemudian untuk obat tradisional ini dibagi menjadi 3 ya. Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jadi jamu ini adalah bentuk paling sederhana dari obat tradisional. Kemudian jika ditingkatkan lagi, diteliti lagi, diriset lagi, bisa jadi obat herbal terstandar atau biasanya itu disingkat OHT. Kemudian jika ditingkatkan lagi, diteliti lagi, itu bisa jadi fitofarmaka. Jadi bentuk paling sederhana obat tradisional adalah jamu, bentuk paling tinggi obat tradisional adalah fitofarmaka. Jadi puncak tertinggi dari obat tradisional yaitu fitofarmaka, telah melewati uji klinis ya. Untuk penandaannya itu seperti di gambar ini. Jamu itu lebih ke kelihatan daun ya. Kemudian untuk OHT ini bintang ya, bintang 3. Kemudian fitofarmaka ini seperti frozen ya. Untuk peraturan industri dan usaha obat tradisional itu diatur di Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Nanti di Permenkes itu ada istilah IKOT, UKOT ya, UKOT, UMOT, IBA. UKOT itu usaha kecil obat tradisional. Kalau UMOT itu usaha menengah obat tradisional. Ya, begitulah. Nanti bisa dipelajari di Permenkes nomor 6 tahun 2012 ya. Tentang industri dan usaha obat tradisional. Untuk registrasi obat tradisional ini bisa dipelajari di Permenkes nomor 7 tahun 2012 untuk registrasinya ya. Kita mulai dari yang pertama, jamu ya. Jamu yang saya ceritakan di awal tadi adalah bentuk paling sederhana dari obat tradisional. Untuk jamu termasuk obat tradisional yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan sarian atau campuran yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Ini contohnya itu jamu gendong itu ya, ada kunir asem, ada beras kencur. Kemudian untuk yang sudah sediaan jadi ya, buyung upi ya, itu kan sediaan serbuk jadi ya, dan sudah dikemas. Kemudian cara memperoleh jamu yaitu jamu bisa dibuat sendiri dengan memanfaatkan tanaman obat di sekitar kita atau dibeli dari penjual jamu gendong. Untuk jamu dalam kemasan dapat diperoleh dari toko atau penjual jamu gendong. Ya, saking sederhananya sediaan jamu ini, kita bisa membuatnya sendiri. Contohnya kita merebus daun. Contohnya itu kita merebus daun kelor. Itu setelah direbus kemudian disaring kemudian kita minum, itu juga termasuk sediaan jamu ya, obat tradisional dalam bentuk jamu. Karena itu secara turun temurun ya, cara penggunanya itu juga sangat mudah. Kemudian selanjutnya manfaat jamu. Jadi manfaat jamu ini untuk memelihara kesehatan. Contoh kunyit asam, itu kunir asam ya, jahe manis. Kemudian menambah nafsu makan, contoh temulawak dan beras kencur.
Kemudian selanjutnya adalah obat herbal terstandar. Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan dan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, dan standar pembuatan obat tradisional yang higienis dan uji toksisitas akut maupun kronis. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari jamu OHT ini. Harus dilakukan uji preklinik. Kemudian dilakukan penyarian ya. Penyarian itu lebih dari bahannya, misal dari daun, itu di proses ekstraksi ya. Bisa maserasi maupun perkolasi tergantung jenis dari daun itu sendiri. Kemudian ada standar pembuatannya, ekstrak itu seperti apa. Kemudian juga memenuhi higienis ya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian yang terpenting itu uji preklinik. Ini adalah fitofarmaka ya. Fitofarmaka ini merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Jadi inilah puncak tertinggi dari obat tradisional jamu ya. Jamu naik OHT, naik ke fitofarmaka. Kalau jamu itu tidak ada uji preklinik, tidak ada uji klinik ya. Kalau OHT itu cuma uji preklinik. Kemudian kalau fitofarmaka itu sudah melakukan uji klinik. Bagaimana proses pembuatan fitofarmaka? Yaitu lebih dari jamu ya. Jadi di fitofarmaka pun proses pembuatannya itu ada standar-standarnya di OHT ya. Standar pembuatan ekstrak, kemudian standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Begitu. Untuk logo-logonya itu sangat mudah dihafalkan ya. Fitofarmaka ini seperti frozen, kemudian OHT itu bintang 3, kemudian jamu itu gambar daun ya. Ya, selesai. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.